Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, I'm here to explain uh, about two research that two case research that I conducted for the final project of research statistic in ELT course. First, I want to introduce myself. My name is Aisyah Babilai Rahayu. I'm from the 5A class. Oke, untuk yang pertama, research yang pertama yaitu tentang correlational research design. Di sini saya sudah membuat uh, desain korelasi yang berjudul The Correlation Between Reading Time and Vocabulary Mastery of Senior High School Student. Di sini konteksnya, reading is an important activity for the senior high school student in learning English. Karena dalam membaca, it helps them to develop language, knowledge, and especially to have the many new vocabulary. So, karena reading time setiap student itu berbeda, ada yang membaca teks bahasa Inggris itu sering, ada juga yang membaca teks itu karena disuruh gurunya. Nah, karena perbedaan itu, maka peneliti mengasumsikan bahwa student who spend more hours reading English material may have better vocabulary knowledge. Maka dari based on this condition, researcher want to ingin meneliti hubungan antara reading time dan vocabulary mastery. Oke, selanjutnya yaitu tentang research problemnya. Untuk research problemnya itu, is there a significant correlation between reading time and student vocabulary mastery? Untuk menjawab research problem itu, kita menggunakan correlational research design karena desain ini bertujuan untuk mengukur apakah ada hubungan antara dua variabel ini tanpa adanya treatment seperti itu. Nah, untuk variabelnya di dalam correlational research design itu, variabelnya ada dua, yaitu predictor dan outcome. Untuk prediktornya itu reading time, yaitu kita mengambil data berapa jam yang mereka habiskan untuk membaca teks bahasa Inggris dalam seminggu. Kemudian untuk outcome-nya yaitu student vocabulary mastery. Untuk scale of measurement-nya ada reading time. Nah, reading time ini skalanya yaitu rasio, karena di dalam skala rasio itu berarti kan zero, min, nothing. Artinya waktu itu termasuk rasio skala, karena kalau waktunya 0 berarti kan itu artinya memang tidak ada jam untuk membaca. Nah, selanjutnya yaitu vocabulary test score. Nah, ini termasuk interval scale karena nilai-nilai itu bisa diurutkan dan bisa di ranking. Itu alasannya mengapa vocabulary test score ini masuk interval scale. Selanjutnya yaitu stating research hypothesis. Untuk research hypothesisnya yaitu ada null hypothesis yang berbunyi there is no significant correlation between reading time and vocabulary mastery of senior high school student, dan the alternative hypothesisnya yaitu there is a significant correlation between reading time and vocabulary mastery of senior high school student. Nah, untuk research datanya ini saya sudah mengumpulkan 10 nama siswa dan waktu mereka membaca dan vocabulary score-nya yang sudah dites. Kemudian untuk statistical formulanya, sebelum kita memilih statistical formulanya, kita meneliti datanya ini apakah normal, data distributionnya ini normal apa tidak. Nah, setelah diukur oleh SPSS ini, ternyata sig-nya itu bernilai 1,00, artinya itu lebih besar dari 0,05. Dan itu berarti bahwa datanya itu normal. Nah, karena datanya normal, kemudian skalanya interval dan rasio, kemudian research-nya itu pakai correlation, maka kita memilih person product moment correlation sebagai formulanya. Kemudian untuk step by step prosedurnya kita
membuat hipotesisnya. Research hypothesis yang sudah saya jelaskan tadi, hipotesis nolnya berbunyi there is no significant, kemudian the alternative hypothesisnya yaitu there is a significant correlation. Nah, setelah diukur menggunakan SPSS, ternyata menghasilkan ini. Nah, dari sini ada coefficient of correlation-nya. Coefficient correlation-nya bernilai 0,888. Nah, ini artinya bahwa ada strong positive correlation antara reading time dan score of vocabulary mastery. Jadi, maksudnya strong positive correlation ini artinya jika nilai dari satu variabel itu naik, maka diikuti oleh variabel lainnya. Maka dari itu, student who spend more time reading tend to have better vocabulary mastery. Oke, selanjutnya untuk nilai untuk mengukur apakah ada correlation-nya, maka kita melihat signifikannya. Di sini ada sig to tailed-nya, ini bernilai 0,001, di mana ini lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, there is a significant correlation between reading time and vocabulary mastery of senior high school student. Seperti itu. Lanjutnya, the second case yaitu about the experimental research design. Nah, di sini saya memberi judul The Effectiveness of SQ3R Technique on Student Reading Performance. Konteksnya di sini, para siswa itu biasanya merasa kesulitan untuk memahami sebuah bacaan karena mereka tidak menggunakan without using effective reading strategy. Nah, di sini researcher itu ingin meneliti, memberikan treatment dengan menggunakan SQ3R Technique ini, meneliti apakah teknik ini akan berhasil meng-increase student reading performance. Kemudian untuk riset problemnya, is there a significant effect of SQ3R technique on student reading performance? The study employs an experimental research design involving two group. Nah, di sini experimental research design-nya kita menggunakan quasi experimental research design, di mana kita menggunakan dua grup yang dibandingkan. Yang pertama, experimental group atau grup A. Nah, di experimental group ini nanti akan diajarkan membaca menggunakan teknik SQ3R ini. Kemudian untuk control groupnya sebagai pembandingnya yaitu menggunakan conventional reading technique seperti biasanya. Nah, kedua grup ini akan diberi pretest dan post-test. Kemudian untuk variabelnya, di dalam experimental research design ini ada dua variabel. Yang pertama yaitu independent variable dan yang kedua yaitu dependent variable. Untuk independent variabelnya kita di case ini SQ3R teknik. Kemudian untuk dependent variabelnya yaitu variabel yang bergantung kepada independent yaitu student reading performance. Untuk selanjutnya untuk scale of measurement-nya, reading test score ini sebagai interval scale seperti yang dijelaskan di correlational tadi, bahwa kenapa interval scale, karena datanya itu bisa di ranking dan di order. Nah, kemudian untuk research hypothesisnya, null hypothesisnya berbunyi there is no a significant difference, dan alternative hypothesisnya there is a significant difference. Nah, untuk riset datanya ini kita mengumpulkan dari hasil post-test kedua grup seperti ini. Nah, di setiap grup ini masing-masing mempunyai 10 student. Untuk statistical formulanya seperti biasa kita mengukur kenormalan data distribusinya dulu. Nah, setelah diukur dengan SPSS, ditemui bahwa p-value dari Shapiro-Wilk test ini bernilai 0,803, di mana ini lebih besar dari 0,05 sehingga datanya itu normal. Selanjutnya, karena datanya itu normal, kemudian kita membandingkan dua grup yaitu menggunakan quasi experimental research design, kemudian scale-nya yaitu interval, berarti kita menggunakan independent sample t-test. Nah, untuk step by step prosedurnya independent sample t-test ini, yang pertama testing the normality of the data distribution. Nah, ini tadi kan sudah dilakukan bahwa datanya itu normal. Kemudian yang kedua itu testing the homogeneity of the group yaitu menggunakan f-test. Selanjutnya testing the research hypothesis. Nah, untuk f-testnya ini sudah dites berbarengan dengan independent sample t-test, dengan berbarengan dengan ini.
Selanjutnya ditemui dari F-test ini, untuk ini F-testnya ini ditemui signya itu bernilai 0,638, which is greater than 0,05, sehingga variances dalam variances or standard deviation of the group are equal. Nah, karena equal berarti kita menggunakan yang atas. Signya menggunakan yang atas. Nah, t-testnya ini kita lihat dari sig two-tailed ini. Nah, di sini kan signya ini bernilai 0,035, sehingga p-value-nya ini is smaller than 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa the SQ3R technique is effective in increasing the student reading performance. Seperti itu. Nah, untuk conclusionnya dari dua research tadi, untuk experimental research design ini ditemukan bahwa SQ3R teknik ini efektif untuk meningkatkan student reading performance. Dan untuk correlationnya ini tadi ditemukan bahwa ada strong positive correlation antara reading time dan vocabulary mastery. Nah, dapat disimpulkan bahwa student who spend more time reading tend to have better vocabulary mastery. Okay, maybe that's enough for me. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.